Saudara dan saudari yang dikasih Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SCY, di rumah kita tercinta, Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, sejahtera, dan bahagia. Dalam tayangan video ini, kita masih berkisar pada konten konsultasi perkawinan. Kita mau mengangkat masalah yang dikirim lewat kolom konsultasi keluarga di suatu buletin milik keuskupan. Marilah kita langsung saja masuk dan membaca isi surat yang telah dikirim dalam majalah buletin itu. Inilah isi surat itu. Berkah dalam Romo. Selamat siang. Romo, maafkan saya. Beberapa hari yang lalu saya mengirim SMS kepada Romo, tetapi belum saya sampaikan masalah dan pertanyaan saya. Romo, saya seorang Katolik, tetapi jarang ke gereja. Anak saya 3 orang masih kecil-kecil. Saya mendapat nomor HP Romo dari teman saya yang tidak mau disebutkan namanya. Saya tahu dia orang Katolik karena memakai kalung salib. Saya bertemu dan bertegur sapa, lalu bercerita. Dia ternyata orang baik dan menganjurkan saya untuk menghubungi Romo. Saya sampaikan masalah yang rumit dan sulit dipecahkan ini. Romo, saya menikah secara Katolik dan dengan istriku ini aku dikaruniai 3 anak. Namun akhirnya keluargaku ini mengalami badai kehidupan yang tidak bisa saya atasi. Istriku minggat bersama laki-laki lain dan meninggalkan saya dan anak-anak tanpa pesan. Anak-anak saya sampai terlantar dan kurus karena tidak terurus. Saya sudah pasrah dan tidak bisa mengharapkan apa-apa lagi pada istriku untuk kembali. Dia begitu kejam dan tega meninggalkan saya dan anak darah dagingnya sendiri. Ia telah lupa daratan dan bersenang-senang dengan lelaki lain. Romo, saya sangat kasihan dengan 3 anak yang tidak terurus dan terlantar ini. Sementara saya harus kerja mencari nafkah untuk mereka. Aku tidak ingin anak-anak menjadi korban karena situasi saya dan karena ibunya. Karena pertimbangan anak-anak ini, saya ingin menikah lagi dengan seorang perempuan yang saya berharap bisa mengurus dan membesarkan anak-anak saya dengan cinta. Ia seorang Katolik, Romo. Pertanyaan saya, bolehkah saya menikah dengan dia secara Katolik dan kembali ke gereja lagi? Walaupun saya jarang ke gereja, namun saya juga tidak ingin meninggalkan agama saya. Mohon bantuan Romo. Sebelum dan sesudahnya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Wiono di Jambi.
Saudara dan saudari yang dikasih Tuhan dan Mas Wiono yang terkasih. Pertama-tama saya merasa sungguh simpati dengan keadaan Anda sekarang ini. Saya bisa merasakan betapa sulitnya hidup Anda dengan 3 anak tanpa ibu. Sementara Anda harus bekerja keras untuk memenuhi nafkah mereka. Saya mengerti bahwa kalau situasi seperti ini dibiarkan terlalu lama, pasti juga akan berdampak tidak baik. Baik itu bagi anak-anakmu yang membutuhkan kasih sayang, dan juga keadaanmu yang harus bekerja dan mengurus mereka. Saya sendiri merasa heran dan tidak bisa mengerti dengan tindakan istrimu yang nekat itu. Bagaimana seorang ibu tega meninggalkan 3 anak kecilnya, menelantarkan hidup mereka dan lari dengan laki-laki lain. Saya tidak akan menduga-duga apa yang terjadi di balik tindakan itu. Apakah itu dilakukan semata-mata karena alasan pribadi atau ada masalah dalam relasi dengan Anda? Yang jelas kenyataan yang terjadi memang demikian. Bagaimanapun alasannya, yang penting dan mendesak harus diberi prioritas untuk dilakukan sekarang adalah memberi perhatian pada 3 anak Anda itu. Maka menjawab pertanyaan Anda untuk menikah dengan wanita Katolik pilihanmu secara hukum dan berdasarkan fakta bahwa Anda pernah menikahi istrimu secara Katolik, maka kiranya tidak mungkin untuk bisa menikah kembali secara Katolik dengan perempuan Katolik itu yang merupakan pilihanmu dengan begitu saja. Ada proses yang perlu dilalui karena Anda telah terikat secara hukum perkawinan Katolik dengan istrimu dan telah menghasilkan 3 anak itu. Sifat hakiki perkawinan Katolik yang monogami dan tak terceraikan tidak dipisahkan oleh manusia dengan alasan apapun. Walaupun dalam hal ini Anda tidak bersalah dan ditinggal, namun tetap tidak bisa menjadi alasannya untuk menikah lagi. Maka secara hukum Anda tidak bisa menceraikan istrimu dan kawin lagi secara Katolik dengan perempuan Katolik lainnya. Dalam hal ini penyelesaian kasus Anda mentok dan tidak ada jalan keluarnya secara hukum. Saya mengerti bahwa Anda membutuhkan seorang istri untuk merawat Anda dan anak-anak Anda. Mereka juga membutuhkan kasih dan perhatian yang semestinya. Oleh karena itu saya menganjurkan secara pastoral, silahkan bertemu dan berbicaralah dengan romo paroki Anda dimanapun kamu berada. Ceritakanlah segala persoalanmu, kalau perlu sejarah perkawinanmu dari sebelum, pada saat, dan sesudah perkawinan hingga peristiwa yang terjadi sekarang ini. Ceritakan dan berilah kronologis yang jelas dan pasti. Hal ini perlu untuk mencari
kemungkinan ada cacat dalam perkawinan Anda, sehingga ada celah untuk mengajukan suatu proses annulment atau peniadaan perkawinan atau anulasi yang bisa membuka jalan kemungkinan membantu permasalahan Anda. Kalau Anda merasa malu untuk bertemu dengan romo paroki, mintalah tolong kepada teman dekat atau ketua stasi untuk mengantar Anda bertemu dengan romo parokimu. Kiranya hanya ini yang saya bisa katakan dan sampaikan. Maaf, romo tidak memberikan jawaban jelas yang konkret, karena masalahnya ini memang bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan tulisan. Banyak faktor yang harus digali dan dimengerti secara tepat, sehingga jalan keluar yang ditawarkan bisa berdasarkan informasi yang lengkap dari apa yang telah kamu sharingkan. Akhirnya, romo menyatukan doa dan berkat. Semoga bantuan lewat orang-orang baik yang akan meringankan beban dan masalah Anda hadapi ini bisa kamu temukan di lingkunganmu. Bersatu dalam doa. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin para sahabat bertanya dalam hati dan ada keinginan untuk mendapat info yang lebih jelas. Karena dalam tanggapan konsultasi ini saya sering menyebut istilah annulment atau anulasi. Untuk menjadi jelas, saya ingin mencoba menerangkan secara singkat istilah hukum yang dipakai dalam perkawinan ini. Pertama-tama perlu diketahui bahwa istilahnya membatalkan maksudnya adalah menyatakan bahwa suatu perkawinan tidak sah untuk disebut sebagai perkawinan. Secara umum Gereja Katolik selalu memandang perkawinan sebagai perkawinan yang sah, kecuali dapat dibuktikan kebalikannya. Menurut hukum Gereja Katolik, ada 3 hal yang membatalkan perkawinan. 1, halangan menikah. 2, cacat konsensus. Dan 3, cacat forma kanonika atau pemberkatannya. Jika ada 1 dari atau lebih halangan yang cacat ini yang terjadi sebelum atau pada saat perkawinan diteguhkan, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah tidak memenuhi syarat untuk dapat disebut sebagai perkawinan yang sah sejak awal mula. Sehingga jika yang bersangkutan memohon kepada pihak tribunal keuskupan setelah melakukan penyelidikan seksama atas dasar kesaksian para saksi dan bukti-bukti yang diajukan, maka tribunal dapat mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pasangan tersebut. Sebaliknya, jika perkawinan tersebut sudah sah, maka perkawinan itu tidak dapat dibatalkan ataupun diceraikan. Sebab
Demikianlah yang diajarkan oleh sabda Tuhan. Tak terceraikan oleh manusia apa yang telah disatukan oleh Tuhan. Berikut saya ingin menjelaskan penjabaran 3 hal yang membatalkan perkawinan menurut kanon Gereja Katolik. Macam-macam halangan menikah kalau kita melihat dalam hukum kanonik di kanon 1083 dan sampai 1094. Yang pertama, kurangnya umur. Kedua, impotensi, adanya ikatan perkawinan terdahulu. Yang keempat, disparitas kultus atau beda agama tanpa dispensasi. 5, tabisan suci. 6, kaul kemurnian dalam tarekat religius. Ke-7, penculikan dan penahanan. Ke-8, kejahatan pembunuhan. 9, hubungan persaudaraan konsanguinitas. Yang 10, hubungan semenda. Dan yang ke-11, halangan kelayakan publik seperti konkubinat. Dan 12, ada hubungan adopsi. Cacat konsensus adalah dalam hukum kanonik kanon 1095 dikatakan kekurangan kemampuan menggunakan akal sehat, cacat yang parah dalam pertimbangan, ketidakmampuan mengambil kewajiban esensial perkawinan, ketidaktahuan atau ignoran akan hakikat dari perkawinan, salah orang, salah dalam hal kualitas pasangan yang menjadi syarat utama, penipuan atau dolus, simulasi total atau hanya sandiwara untuk keperluan tertentu, seperti untuk mendapatkan izin tinggal atau kewarga negaraan tertentu. Simulasi sebagian seperti kontra bonus polis dengan maksud dari awal untuk tidak mempunyai keturunan, kontra bonum fide, tidak bersedia setia dan mempertahankan hubungan perkawinan yang eksklusif hanya untuk pasangan, kontra bonum sakramen, tidak menghendaki hubungan yang permanen atau selamanya, kontra bonum coniugum, tidak menginginkan kebaikan pasangan, contoh menikah agar pasangan dijadikan pelacur dan sebagainya, menikah dengan syarat kondisi tertentu, menikah karena paksaan, menikah karena ketakutan yang sangat mengancam tertentu. Cacat forma kanonika adalah pada dasarnya pernikahan diadakan berdasarkan cara kanonik Katolik di depan otoritas Gereja Katolik dan 2 orang saksi. Maka pernikahan antara 2 pihak yang dibaptis, yaitu satu pihak Katolik dan yang lain Kristen non-Katolik, memerlukan izin dari pihak otoritas gereja, yaitu Gereja Katolik atau pihak keuskupan, di mana perkawinan akan diteguhkan. Sedangkan pernikahan antara pihak yang dibaptis Katolik dengan pihak yang tidak dibaptis atau non-Katolik dan non-Kristen Katolik memerlukan dispensasi dari pihak ordinaris. Bagaimana caranya mendapatkan? Silahkan menghubungi Romo Paroki. Mereka akan menjelaskan prosesnya secara gamblang dan jelas. Tetapi satu hal yang perlu diingat, bahwa proses kepengurusan ini
membutuhkan waktu yang lama, maka harus sabar ikut ambil bagian dalam proses itu. Akhirnya, semoga informasi yang tidak perlu diingat-ingat ini sedikit menambah pengetahuan Anda. Dan semoga Anda tidak pernah terlibat dalam proses ini karena perkawinan Anda yang baik. Ini solusi yang diberikan gereja terhadap mereka yang mempunyai masalah mencari kemungkinan mendapatkan anulasi. Akhirnya, selamat mensyukuri karunia perkawinan yang baik dan salam saya untuk keluargamu. Terimalah salam saya, Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Amin.